Amin. Amin. Kami persilahkan untuk pembicara untuk Ya, mengambil bagian. terima kasih atas kesempatan yang kita miliki sekarang ini. Terlebih puji Tuhan kalau kita sempat bersama-sama berkumpul di sini. Apa bisa dengar suara saya ya? Kalau boleh saya mau share screen? Oh ya, oh sebentar, saya jadikan co-host. Mohon maaf. Ya, belum bisa ya? Bentar, Om. Eh, Ya, sudah boleh? Sudah bisa? sudah. Ya sekarang. Ya, baik. Ya, kita bersyukur kalau pimpinan Tuhan selalu menyertai kita terlebih pada sore hari ini, di mana kita bisa bersama-sama mempelajari atau mendengar suara Tuhan yang berkata-kata kepada kita. Nah, sebelumnya saya ingin kita buka atau mulai pertemuan doa ini sekali lagi dengan doa pendek. Terima kasih ya Bapak atas kesempatan ini. Kami boleh berkumpul di sini walaupun melalui Zoom, namun kemuliaan-Mu lah yang berlaku sampai selama-lamanya. Pimpinlah kami, terlebih jamalah hamba-Mu, agar dapat berkata-kata sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu itu, karena kami persembahkan doa kami ini hanya di dalam nama Yesus, yang adalah penebus dan juru selamat kami. Amin. Nah, minggu yang lalu kita sudah membahas tentang seorang yang bernama, siapa namanya ya? Masih ingat? Wycliffe ya, John Wycliffe. Dan sekarang kita tiba pada pasal yang ke-6 dari buku atau Roh Nubuat yang berjudul Hus dan Jerome. Nah, kita lihat bahwa Tuhan telah memberkati firman-Nya melalui umat-Nya supaya tetap bercahaya dan terang di mana-mana. Nah, ada satu lagu, kalau Anda kenal mungkin ya, yang berjudul Hanya Butuh Satu. Maafkan, maafkan. Rupanya saya tembak PPT yang salah. Oh, sebentar ya. Maafkan. Saya ulangin lagi. Maafkan. Ya. Ya. Baik. Nah, ada satu lagu yang berjudul Pass It On atau Pass It On. Ini lagu menceritakan, kalau kita baca, ini ayat pertama, dikatakan bahwa hanya butuh cetusan kecil untuk menyalakan api. Dan segera semua yang ada di sekitarnya dapat dihangatkan. Bukan saja diberi terang, melainkan dihangatkan. Demikianlah dengan kasih Tuhan. Saat Anda mengalaminya, Anda meneruskan kasih-Nya kepada setiap orang. Anda mau meneruskannya. Nah, begitu api dinyalakan di satu bagian di Eropa,
api itu menyebar dengan cepat ke wilayah lain. John Wycliffe telah memberikan pengaruh yang sangat besar tidak hanya di Inggris, melainkan lebih jauh lagi di Eropa. Khususnya di sini, di Prague atau Praha, dan wilayah yang kemudian dikenal sebagai Bohemia. Nah, ini adalah sebagian peta dari Eropa Barat, khususnya di sini negara Jerman. Lingkaran merah yang ada di selatan negara Jerman menunjukkan danau Bodensee yang dimiliki bersama antara negara-negara Jerman, Swiss, dan Austria, dan sebagian hak oleh negara Liechtenstein. Nah, di bagian daerah selatan negara Jerman terletak kota yang bernama Konstanz di tepi danau Bodensee ini. Nah, kota ini adalah kota universitas, kota Konstanz. Saat ini berpenduduk kira-kira 83.000 jiwa dan merupakan pusat keuskupan Katolik Roma selama lebih dari 1.200 tahun. Kalau kita berjalan menyusuri jalan di kota Konstanz, maka kita tertuju pada dua batu besar. Batu yang satu diukir dengan huruf emas. Kita melihat nama Johann Hus, yaitu Jan Hus atau Hus pakai 2S. 6 Juli 1415. Di batu lain kita melihat nama lain Hieronymus von Prague, yaitu Jerome dari Praha. 30 Mei 1416. Batu peringatan dari batu kapur kehitaman ini didanai oleh sumbangan dan diresmikan pada tanggal 6 Oktober tahun 1862. Nah, setiap tahun tempat ini menjadi tempat peringatan tahunan John Hus atau Jan Hus dan Jerome dari Prague. Hus atau Hus dan Jerome seperti Wycliffe adalah pelopor-pelopor reformasi. Pekerjaan mereka menyebar ke seluruh Bohemia, sebuah negara yang sekarang kita kenal sebagai Republik Ceko. Dan lebih jauh lagi, ketika mereka membawa kebenaran penyelamatan yang ditemukan dalam kitab suci kepada ribuan orang di seluruh benua Eropa. Nah, sejarahnya Jan Hus lahir tahun 1373 di sebuah rumah petani. Ayahnya meninggal segera setelah kelahiran Jan Hus. Ia meninggalkan janda miskinnya untuk membesarkan putra mereka sendirian. Ibunya adalah seorang wanita yang takut akan Tuhan, yang membantu menanamkan iman pada putranya. Dia percaya pada pendidikan dan mendorong putranya untuk kuliah di Universitas Praha, di mana dia menerima beasiswa penuh. Sebelum ia meninggalkan anaknya di universitas, dia berlutut di samping putranya, berdoa agar Tuhan menyertainya dan melindunginya dari cobaan yang pasti akan dia hadapi. Dia tidak menyadari bagaimana doanya akan terkabul. Sangat menarik, di mana universitas ini terletak di Praha, yaitu Charles University atau Universitas Carolina yang terletak di Praha, yang pada saat itu di bawah wilayah kekuasaan yang disebut Holy Roman Empire of the German Nation. Jadi waktu itu masih jadi wilayah kekuasaan Jerman. Hus adalah seorang ulama yang luar biasa dan segera mendapat rasa hormat dari semua orang.
Setelah menyelesaikan studinya, dia masuk imamat dan segera diundang untuk bergabung dengan istana raja. Ia juga diangkat menjadi profesor dan kemudian menjadi rektor atau pemimpin Universitas Praha. Tak lama kemudian, Hus menjadi kebanggaan Bohemia dan dikenal serta dihormati di seluruh Eropa. Beberapa tahun setelah menjadi pendeta, Hus diangkat menjadi pengkhotbah di kapele atau gereja yang bernama Kapelle Bethlehem di Praha pada tahun 1402. Pendiri kapel ini sangat mementingkan kebaktian yang diadakan dalam bahasa masyarakat setempat, gantinya dalam bahasa Latin. Melaksanakan kebaktian dalam bahasa Bohemia telah menjadi praktek umum, dan Alkitab diterjemahkan ke dalam bahasa tersebut sejak awal. Namun kita ketahui, perintah kepausan melarang ibadah umum dilakukan dalam bahasa setempat, atau dalam hal ini dalam bahasa Bohemia. Jerome atau Hieronymus yang kemudian bekerja sama dengan Hus, belajar di Universitas Oxford di Inggris dan kembali ke Bohemia dengan tulisan John Wycliffe. Ketika kembali ke Praha, Jerome bertemu Hus yang sudah akrab dengan tulisan Wycliffe dan menjadi pendukung kuat firman Tuhan. Bersama-sama kedua orang ini, Hus dan Jerome, menyebarkan ajaran kitab suci ke seluruh negeri asal mereka dan sekitarnya. Jerome sendiri mempunyai kecerdasan dan kepintaran yang menonjol. Ia begitu cakap yang membuat seorang Buddha populer. Tetapi dalam kualitas yang membentuk kekuatan tabiat yang sebenarnya, Hus lah yang lebih unggul. Pertimbangannya yang tenang dapat menjadi pengekang, bahkan terhadap semangat Jerome yang suka meledak-meledak, yang dengan kerendahan hati dan menerima kata-kata dan nasihatnya. Ajaran utama Hus dan Jerome adalah ajaran-ajaran kitab suci yang disampaikan melalui pemahaman bertujuan untuk mengatur hati nurani. Dengan kata lain, Tuhan yang berbicara melalui Alkitab dan bukan gereja yang berbicara melalui imamat. Tuhan adalah satu-satunya pembimbing yang tidak mungkin salah. Tentu saja, hal ini bertentangan dengan ajaran gereja Katolik. Dan tak lama kemudian, para reformis ini merasakan kemarahan Roma. Sebuah dewan umum dipanggil untuk bertemu di Konstans untuk membahas sejumlah masalah yang dihadapi gereja. Bahkan termasuk 3 paus yang bersaing dalam apa yang dikenal sebagai skisma besar, serta untuk membasmi potensi ajaran sesat. Selama ini, di Eropa tidak hanya ada 1 atau 2, tetapi 3 paus saingan yang semuanya mengaku sebagai wakil Kristus. Dan penyalahgunaan kekuasaan di dalam gereja adalah sesuatu yang dikutuk keras oleh banyak orang. Hus bahkan menjadi salah satu suara yang paling keras. Perpecahan dalam gereja masih terus berlangsung. Sekarang 3 orang paus bersaing untuk mendapatkan supremasi. Dan persaingan mereka dengan saling mengutuk. Mereka juga menggunakan senjata. Masing-masing membeli senjata dan membentuk pasukan tentara. Sudah barang tentu mereka memerlukan uang untuk ini. Dan untuk memperoleh uang, mereka menjual hadiah-hadiah
jabatan-jabatan, dan berkat-berkat gereja. Para imam juga meniru atasan mereka, memperjualbelikan pangkat gereja dan berperang menjatuhkan martabat lawan dan memperkuat kekuasaan sendiri. Dengan keberanian yang semakin bertambah setiap hari, Hus mencela kekejian yang dilakukan dengan kedok agama. Dan orang-orang menuduh para pemimpin Roma sebagai penyebab penderitaan yang menimpa dunia kekristenan. Untuk mengatasi kejahatan-kejahatan yang mengganggu Eropa, maka diadakanlah konsili umum di Konstans. Konsili ini diadakan atas kemauan Kaisar Sigismund dan salah seorang paus yang bersaing, yaitu Yohanes ke-23. Nah, kalau kita baca Perjuangan Setengah Zaman atau Kemenangan Terakhir, di situ ditulis Yohanes 13. Jadi ini bahasa Indonesia ada terjemahan sedikit keliru. Ya, jadi bukan Yohanes ke-13, melainkan Yohanes ke-23. Tujuan utama yang harus dicapai konsili itu ialah untuk memperbaiki perpecahan di dalam gereja dan untuk membasmi ibadah bidat atau aliran yang menyimpang. Hus dipanggil untuk hadir di hadapan dewan dan diberi jaminan perjalanan yang aman oleh kaisar. Meskipun Hus datang atas kemauannya sendiri dan di bawah perlindungan kaisar, atas kemauannya sendiri, kedatangan Hus dijebloskan ke penjara. Hus sadar akan bahaya yang mengancam dia. Ia berpisah dengan teman-temannya, seolah-olah ia tidak akan pernah melihat mereka lagi. Dan ia menjalani perjalanannya dengan perasaan seolah-olah berjalan menuju tiang gantungan. Walaupun ia telah mendapatkan surat pas jalan dari Raja Bohemia dan Kaisar Sigismund untuk perjalanannya ini, ia telah mengatur sedemikian rupa oleh karena kemungkinan kematiannya. Atas perintah paus dan para kardinal, dan ia dijebloskan ke dalam penjara bawah tanah yang menjijikkan. Kemudian dipindahkan ke kastil yang kokoh di seberang Rhine sebagai tawanan. Tidak berapa lama kemudian, Paus, ingat tadi Yohanes ke-23? Paus sendiri, Yohanes ke-23, oleh karena pengkhianatannya, juga dijebloskan ke dalam penjara yang sama. Nah, ini ada bangunan indah di pinggir danau Bodensee di kota Konstans ini. Ini tadinya adalah Dominikaner Kloster namanya. Jadi biara. Nah, sekarang kloster ini menjadi hotel yang namanya Steingenberger Insel Hotel. Ya, di Konstans ini. Dan kita lihat di lingkaran merah di sebelah kanan di gambar ini ada sebuah bangunan yang bulat atau kita bilang menara bulat. Nah, ini adalah tempat di mana Jan Hus ditahan dan dinamakan Husenturm. Jerome, temannya, teman baiknya bahkan, setelah mendengar apa yang terjadi dan ingin memenuhi komitmen sebelumnya yang pernah dia janjikan, yang akan berdiri selalu bersama-sama Jan Hus, dia datang kemari ke kota Konstans. Sesampainya di sana, dia sadar tidak ada yang dapat dia lakukan.
Dan dia berbalik untuk pulang. Namun alarm telah dibunyikan dan dia dikejar dan dijebloskan juga ke dalam penjara. Kita masih di kota Konstans. Di konsil Konstans sedang berjalan lancar dengan lebih dari 18.000 pendeta-pendeta tingkat tinggi di sini untuk menyelesaikan masalah tersebut. Perpecahan masyarakat seperti kebangkrutan moral gereja pada saat itu. Padahal selain mereka juga ada 1.500 para pelacur di tempat ini. Nah, patung ini kita dapati di kota Konstan, di pelabuhan kota Konstan. Kita lihat di tengah-tengah ada seorang perempuan yang mengangkat dua patung yang duduk. Nah, kita perbesar, yang satu adalah sebelah kiri adalah patung raja dan sebelah kanan adalah patung paus. Luar biasa apa yang ditunjukkan ini. Hus dibawa ke hadapan konsil di mana dia diminta untuk menarik kembali doktrinnya atau menderita kematian. Meskipun lemah karena penyakit dan hasil dari penjara yang lembab itu, Hus dengan berani, walaupun demikian, membela kebenaran dan menerima nasib syahid. Ketika didesak untuk meninggalkan kesalahannya, ia bertanya, kesalahan apa yang harus saya tinggalkan? Saya tahu diri saya tidak bersalah atas apapun. Saya berseru kepada Tuhan untuk bersaksi bahwa semua yang saya tulis dan khotbahkan bertujuan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa dari dosa dan kebinasaan. Dan oleh karena itu, dengan penuh sukacita, aku akan menegaskan dengan darahku kebenaran yang telah aku tulis dan beritakan. Akhirnya dia dihukum dan dibawa ke tiang pancung di sebuah tempat yang terletak di luar kota. Ketika nyala api berkobar di sekelilingnya, dia mulai bernyanyi, Yesus, Engkau anak Daud, kasihanilah aku. Dan demikian terus berlanjut sampai suaranya dibungkam selamanya. Setelah menghabiskan beberapa bulan penyiksaan yang menyiksa di penjara bawah tanah, Jerome pun mengalami nasib yang sama seperti Hus. Dan dibakar di tempat yang sama di luar kota, di mana batu hitam itu terdiri saat ia sebagai saksi bisu kedua martir ini. Di tempat inilah dua batu itu ditempatkan. Bahkan busu yang menyaksikan eksekusi kedua pria ini pun terkesan dengan sikap tenang mereka. Seorang pendukung kuat Paus menggambarkannya seperti ini. Kedua-duanya menanggung diri mereka dengan pikiran yang konstan. Ketika saat terakhir mereka mendekat, mereka bersiap menghadapi api seolah-olah mereka akan pergi ke pesta pernikahan. Mereka tidak menjerit kesakitan ketika api menyala. Mereka mulai menyanyikan himne, lagu pujian, dan dahsyatnya api tidak dapat menghentikan nyanyian mereka. Kedua-duanya dibawa ke gereja ini pada waktu yang berbeda dan pengalaman yang sangat berbeda. Hus dibawa ke sini dan itu percaya dia bahwa ia memberikan pembelaan yang tegas dan kuat atas imannya. Di sisi lain, Jerome dengan sedih awalnya menarik kembali pada bulan September tahun 1415.
Surat kabar menginginkan pengakuan baru dan membawanya ke sini pada tanggal 23 Mei 1416. Hati nuraninya telah mengganggunya dan dibawa mendapat kesan dari Roh Kudus. Dia mendapatkan kembali keberanian dan imannya. Dan datang ke sini dan memberikan pembelaan terhadap Alkitab sekali lagi. Dan berjanji pada dirinya sendiri untuk mendukungnya dan menarik kembali penyangkalan sebelumnya. Kedua-duanya dibawa ke tempat ini. Hus pada tanggal 6 Juli 1415. Dan Jerome pada tanggal 30 Mei 1416. 1 minggu setelah dia menyangkal kembali untuk menolak kekuasaan Paus. Dan dibakar sampai mati. Kedua-duanya bertahan dengan keberanian sampai akhir. Dengan salah satu komentar mengatakan, kedua-duanya menahan diri dengan pikiran yang konstan. Ketika jam terakhir mendekat, mereka bersiap untuk api. Seperti yang sudah kita baca tadi. Seolah-olah mereka akan pergi ke pesta pernikahan. Mereka tidak menjerit kesakitan. Ketika nyala api naik, mereka mulai menyanyikan puji-pujian. Dan api yang membakar tak dapat menghentikan nyanyian mereka. Hus memiliki iman yang tak tergoyahkan sampai akhir. Jerome kelihangannya. Lalu mendapatkannya kembali. Tetapi kedua-duanya mati sebagai pahlawan. Hari ini jika kita tersandung atau jatuh dalam perjalanan rohani kita, ketahuilah bahwa kita dapat mendapatkan kembali ketabahan, keberanian, dan iman melalui kuasa Tuhan. Semoga hari ini kita memiliki keberanian pahlawan dan iman para martir. Hari ini kita baru saja menggali permukaan dari kisah dua orang saleh yang hebat ini. Orang-orang yang patut dihormati dan hargai atas kesetiaan mereka kepada Tuhan. Saya sangat menganjurkan Anda untuk membaca lebih banyak tentang hal ini di bab ke-6 buku Inspirasi The Great Controversy. Karena banyak sekali hal-hal yang terperinci yang Anda dapati. Yang tak dapat kita bahas satu persatu di saat ini. Ketika kita memikirkan kesetiaan Hus dan Jerome dan banyak orang lainnya yang telah menjadi martir bagi Yesus. Kita ingat betapa dua pelopor ini yang telah memberikan kita contoh di mana untuk kita dapat berdiri kuat di dalam iman, di dalam Tuhan. Katanya, kita baca kembali di dalam Ibrani 12 ayat 1 dan 2. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Tuhan. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa, terima kasih karena telah mengilhami para reformis besar ini. Hus dan Jerome untuk tidak hanya membela kebenaran
namun bahkan mati demi kebenaran dan mati menyanyikan pujian bagimu. Tuhan, tolonglah kami untuk menjadi setia seperti mereka. Beri kami ketabahan saat kami menatap masa depan dan tantangan yang akan kami hadapi saat-saat orang berusaha dengan cara tertentu untuk menghilangkan kepercayaan kami pada firman Tuhan. Dan firman saja, bukan tradisi manusia, bukan humanisme, bukan ide-ide sundal, bukan unde-unde filsafat, tapi hanya firman Tuhan. Bantulah kami untuk menjadi benar dan setia pada firman-Mu, seperti Hus dan Jerome, serta banyak orang lainnya. Terima kasih atas teladan mereka. Hiduplah di dalam hati kami melalui Roh Kudus. Dan bantu kami untuk membela Engkau dan kebenaran-Mu. Dalam nama Yesus, kami telah memohon, penebus dan juru selamat kami. Amin. Lagu tadi, kalau kita teruskan, melukiskan betapa api hanya memerlukan setusan kecil menjadi api yang besar dan menyala sampai ke seluruh ujung bumi. Terlebih di dalam firman Tuhan, nyala api yang kita punyai, yang kita miliki. Biarlah kita bahkan membagikannya. Mari kita dengar bersama-sama lagu berikut ini. Takes a spark to get a fire going, and soon all those around will warm up to its glowing. That's how it is with God's love. Once you've experienced it, you spread His love to everyone you want to pass it on. What a wondrous time in spring, when all the trees are budding, the birds begin to sing, the flowers start their blooming. That's how it is with God's love. Once you've experienced it, you want to sing. It's fresh like spring. You want to pass it on. This happiness that I found, you can depend on Him. It matters not where you're bound. I'll shout it from the mountaintop. I want the world to know the Lord above has shown me love. I want to pass it on.
You spread His love to everyone. You want to pass it on. Amin. Amin. Terima kasih untuk firman yang sudah dibawakan. Kiranya melalui firman ini kita bisa hidup sebagaimana dan juga Jerome yang teguh percaya kepada Tuhan sampai akhir hidup mereka. Pada saat ini kita akan menyanyikan lagu itu dalam lagu Sion edisi lengkap 504, Tiada Sahabat Seperti Yesus. Penutup akan dilayangkan oleh Bapak Rusi. Mari kita menutup perkumpulan ini dengan doa. Ya Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, di tempat itulah takhtamu. Dan kesitulah kami rindu untuk mengunjunginya. Biarlah kerinduan ini dapat menjadi kenyataan. Karena kesaksian-Mu ya Tuhan. Saksi-saksimu bahkan memberitakan betapa Engkau adalah kasih. Betapa Engkau mengasihi kami, telah mati bagi kami untuk menyelamatkan kami. Sehingga kami melihat betapa mereka walaupun harus melawan, harus merasakan sakit, bahkan kematian, tetap berteguh di dalam Engkau. Biarlah ini menjadi pengalaman kami juga. Walaupun kami harus menghadapi kesusahan, tapi firman-Mu itulah yang benar. Dan biarlah Engkau meringankan apa yang kami hadapi. Sehingga kami dapat teguh, sampai dapat menyongsong Engkau di atas awan-awan. Walaupun mungkin kami harus beristirahat dulu, namun Engkau akan membangkitkan kami. Dan bersama-sama orang kudus lainnya naik ke atas awan-awan untuk bertemu dengan Engkau. Ya Bapa, sempurnakanlah doa-doa kami.
terlebih banyak kekasih-kekasih-Mu, kekasih-kasih kami, saudara-saudara kami yang ada dalam penderitaan sakit. Biarlah Engkau turunkan tangan-Mu, jamalah dengan tangan-Mu yang penuh kuasa mujizat itu, sehingga dapat memulihkan semua penderitaan, dan kami dapat beramai-ramai memuji, memuliakan nama-Mu di dalam kesukaan. Di dalam tangan-Mu lah kami serahkan semuanya, karena Engkaulah Bapa kami, Yesus dan Roh Kudus yang memimpin kami sampai selama-lamanya. Dan kepadamu lah, ya Bapa, Yesus, Roh Kudus, kami bersyukur karena telah mengajarkan kami untuk dapat berdoa bersama-sama di dalam Bapa kami yang di surga. Dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami, dan makanan yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah biarkan kami jatuh ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Terima kasih untuk Bapak Rusli yang telah membawakan firman Tuhan. Dan terima Amin. kasih juga kita semua yang sudah hadir di awal hingga pada akhirnya. Kami tetap mengundang untuk kita semua hadir ke kebaktian-kebaktian kita selanjutnya. Dan kami mengucapkan selamat malam dan Tuhan memberkati. Terima kasih. Saya ambil alih Saudari Sedra Noti yang sudah memimpin perbaktian kita pada malam hari ini. Terima kasih. Berjalan dengan lancar. Sekali lagi kami dari Pendoa Eropa mau mengucapkan terima kasih atas pelajaran penting yang kita dapatkan pada malam hari ini kepada Om Rusli Darius. Amin. Tuhan memberkati dan kami masih menunggu pelajaran berikutnya. Amin. 2 minggu lagi Ya. kita akan mendengarkan pelajaran berikutnya. Dan barang siapa yang mau melihat lagi pelajaran hari ini bisa dibuka di YouTube Pendoa Eropa yang akan kami dibagikan di YouTube Pendoa Eropa. Dan saya juga mau mengucapkan terima kasih untuk Kak Esther Lau sama Tante Sarah yang sudah memimpin doa syafaat untuk malam hari ini. Tak lupa juga untuk Kak Melia dan Terima Kak kasih. Endro yang sudah membagikan atau membuka Zoom kita malam hari ini. Tanpa mereka kita tidak bisa ada kebaktian pada hari ini. Tuhan memberkati pelayanan kalian semua. Dan untuk Pendoa Eropa, seluruh pengurus, terima kasih. Tuhan memberkati, tetap semangat dalam Tuhan. Amin. Baik, untuk sewaktu selanjutnya bisa saling menyapa. Adik Sandra juga ya, makasih.